Selamat pagi anak-anak hebat homeschooling anak pelangi. Bertemu lagi dalam pendidikan agama Kristen bersama Miss Wulan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bangun di pagi hari dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sebentar kami mau belajar, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam masa pandemi ini kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus menjaga imunitas tubuh kita agar tetap sehat. Hidup sehat dengan rajin berolahraga, juga makanan yang bergizi. Makanan jasmani yang sehat terdiri dari menu 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita seperti halnya tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan berolahraga, dengan makan makanan yang bergizi. Agar kita sehat secara rohani, agar roh dan jiwa kita juga terpelihara, apa sajakah makanan pokok rohani itu? Kalau makanan jasmani tadi terdiri dari menu 4 sehat 5 sempurna, maka makanan rohani pun terdiri dari menu 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu baca firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selain kita harus selalu membaca firman Tuhan, yang kedua kita juga harus berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Jadi kita harus selalu berdoa setiap saat, tidak hanya waktu kita senang, tidak hanya waktu kita mendapat hadiah, tetapi setiap saat, baik itu kita sedang susah, baik itu kita sedang banyak masalah, kita pun harus selalu berdoa. Yang ketiga, bersekutu. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekati. Jadi kita baca firman Tuhan, selalu berdoa, bersekutu, kemudian yang keempat, bersaksi. Ini seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu taat. Seperti yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi, sederhana,
Yang berbahagia adalah mereka yang selalu mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, itu tadi 5 makanan pokok rohani, yaitu apa saja? Baca firman Tuhan, tetap berdoa, bersekutu dengan teman-teman seiman, kemudian bersaksi, dan yang kelima, taat. Mari kita lihat makanan rohani yang kedua, yaitu berdoa. Doa merupakan nafas orang percaya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, maka harus selalu senantiasa setiap saat berdoa. Mengapa? Karena doa adalah cara manusia untuk berkomunikasi dengan Allah. Dalam doa, kita bisa mengucap syukur, bisa menyampaikan permohonan, bisa bercerita, bisa berkeluh kesah kepada Tuhan, dan juga mendengarkan kehendak Allah. Dengan bertekun dalam doa, itu berarti kita juga menjaga hubungan akrab dengan Allah. Dalam Alkitab, Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13, Yesus juga mengajarkan mengenai doa. Doa apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya, kita mengenalnya dengan doa Bapa Kami. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita doakan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang selalu menjaga kesehatan jasmani, juga kesehatan rohani. Jangan berhenti belajar dan berkarya, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan di akhir pembelajaran ini. Tuhan memberkati.